begitu 4 hari mampu mematahkan satu pelepah, begitu menimbulkan kerugian bagi perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Masih dengan PPKS TV. Kali ini kita membahas tentang serangan Oryctes rhinoceros yang menyerang tanaman kelapa sawit. Ciri khas atau gejala yang ditimbulkannya bekas serangannya adalah segitiga di ujung daunnya habis bekas makanannya. Begitu nampak segitiga, dipotong pelepah mudanya, kadang-kadang sampai dipotong terus patah, pelepah mudanya patah. Dan itu biasanya dalam kurun waktu 3-4 hari oleh Oryctes dewasa mampu untuk melakukannya. Fase hidupnya ini lama, di fase dewasanya antara 7-9 bulan. Begitu 4 hari mampu mematahkan satu pelepah, begitu menimbulkan kerugian bagi perkebunan kelapa sawit. Dan dia mampu bertelur pada kisaran 50 ekor setiap sekali bertelur. Dengan seperti itu akan bertambah banyak dulu dan menyebabkan kerugian bagi kita. Bagaimana cara menangani Oryctes yang dengan baik dan benar? Itu memang harus berbagai kombinasi pengendalian. Yang pertama adalah secara mekanis. Ini bisa dilakukan dengan kutip larva gendonnya dan kutip imagonya. Nah, kalau kutip larva biasanya dilakukan di tumpukan seresah ataupun bekas aplikasi janjang kosong. Yang kedua, di imagonya berada di titik tumbuh tanaman. Bisa pakai jari-jari dari roda, kemudian kita cucukkan di situ, kita ambil. Yang kedua, dengan cara kimia. Nah, dengan cara kimia biasanya diaplikasi karbofuran atau sipermetrin. Kalau karbofuran karena bentuknya granuler, jadi dibelikan dosis 5 gram di titik tumbuhnya. Dengan rotasi biasanya 1 bulan sekali. Yang sipermetrin biasanya disemprotkan di titik pupusnya supaya sistemik, kemudian memakan daunnya dan menimbulkan kematian. Nah, yang ketiga adalah dengan cara aplikasi hayati, yaitu dengan menggunakan metarizium. Metarizium ini mengendalikan di fase larvanya. Jadi tumpukan-tumpukan janjang kosong itu dapat diberikan dengan dosis 20-50 gram per meter persegi ditaburkan di atasnya, sehingga bisa menyebabkan kematian pada gendon dari Oryctes. Jadi cara yang terbaiknya mana? Cara yang terbaiknya adalah kombinasi dari ketiganya. Tapi yang paling penting bagi kita, yang harus kita lakukan dengan baik dan benar adalah bagaimana kita mengamati sensusnya. Ketika tingkat serangan udah di atas 5%, wajib dikendalikan. Ketika di bawah, maka kita lihat tingkat serangannya. Jadi tingkat serangan itulah yang bisa untuk bagaimana kita memitigasi kejadian yang sesungguhnya. Tetapi perlakuan teknis juga kita perhatikan. Contohnya adalah aplikasi janjang kosong. Ini tidak boleh lebih dari 2 lapis. Yang kedua adalah proses replanting. Nah, proses replanting ini benar-benar harus diciping dengan ketebalan hanya 10 cm supaya tidak menjadi sarangnya. Yang ketiga, apabila itu tidak diciping, bagaimana kita ditimbun. Jadi bekas cipingan dibuat parit 2x2 kemudian ditimbun. Nah, perlakuan teknis mendukung bagaimana cara pengendalian sehingga kebun kita terkontrol, populasi kita terjaga, produktivitas kita bisa maksimal mungkin. Jadi sahabat PPKS, mari kita sama-sama belajar dengan cara identifikasi kejadian yang di lapangan serangan Oryctes ini sehingga tidak menimbulkan kerugian pada tanaman kita. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk sahabat PPKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.